Apakah kalau sudah bertunangan, kamu tidak perlu aware dengan red flag yang ada di pasanganmu? Hai teman-teman, balik lagi ke YouTube channel ini. Buat yang baru nemu video ini, selamat datang di channelku. Jadi kenalin, namaku Christine Anggraini, aku adalah psikolog klinis dan juga content creator. Jadi hari ini aku mau bahas tentang red flag. Banyak banget orang-orang itu yang sadar red flag tapi tetap diabaikan atau bahkan nggak sadar sama sekali. Di beberapa kasus yang aku temui, mereka sudah sadar kalau ini adalah tanda-tanda bahaya, tetapi beberapa orang itu berpikir, oh ya udahlah, nanti juga berubah, kan akan menikah gitu, pasti akan berubah lah. Atau berpikirnya, aduh udah nanggung banget nih, pacarannya udah 5 tahun, udah 7 tahun, udah 10 tahun mungkin. Atau merasa berpikir kayak, nanti kalau putus tanggapan keluarga gimana ya. Nah, hari ini aku mau bahas tentang red flag yang kamu perlu perhatikan sebelum kamu masuk ke pernikahan. Sebelumnya mari kita kenalan dulu sama namanya red flag. Jadi red flag itu adalah indikator secara emosional atau intuitif terhadap sesuatu. Artinya kalau kita bicara red flag itu ibarat lampu merah, tanda kalau kita butuh berhenti. Selain red flag, ada juga dikenal dengan yellow flag nih. Jadi kalau lampu hijau itu kan di lalu lintas kita boleh jalan ya. Kalau lampu kuning kita perlu mengurangi kecepatan. Kalau lampu merah udah jelas kita perlu berhenti. Nah, hari ini aku mau khusus bahas tentang red flag, yaitu tanda-tanda yang betul-betul kita tuh perlu ragukan untuk mempertimbangkan ini aku mau berhenti atau enggak. Biasanya kalau udah masuk red flag harusnya sih berhenti. Cuman beberapa orang itu tetap menerobos ya, kayak di lalu lintas lah ya. Udah tahu merah tapi beberapa orang tetap ngegas. Efeknya apa sih kalau kita tetap ngegas? Efeknya ketika masuk ke pernikahan nanti biasanya akan ada penyesalan nih. Aduh kok ternyata dia nggak begini ya. Aduh kok ternyata dia nggak begitu ya. Aduh ini tanda-tanda aku udah lihat nih waktu tunangan, aku udah lihat ini waktu pacaran, tapi sekarang udah di pernikahan, udah ada anak dan lain sebagainya. Akibatnya tadi kepuasan pernikahannya itu bisa lama-lama menurun. Dan begitu kepuasan menikah nurun, ya di situ akan ada kesempatan masuknya orang ketiga dan lain sebagainya. Red flag biasanya itu nggak bisa atau susah dilihat oleh individu itu sendiri. Seringkali ketika kita lagi jatuh cinta sama seseorang, ya seperti pepatah cinta itu buta. Jadi kita terfokusnya adalah ke momen-momen sweetnya aja, tapi kita nggak mempertimbangkan kekurangannya. Beberapa orang seringkali memberikan nasihat, jangan pacaran sama si A kayak gini loh, kamu yakin mau tunangan? Dia tuh kalau marah nonjok tembok loh dari ceritamu. Atau dari orang tua bilang, kamu yakin udah siap nikah? Emang pekerjaannya udah ada, emang dia udah kerja, emang kerjaan kamu udah stabil. Sebetulnya ketika orang-orang di sekitar itu berkata seperti itu, beberapa dari kita mungkin merasa tersinggung ya. Padahal sebetulnya itu adalah warning nih yang diberikan sama lingkungan. Siapa tahu kita itu nggak bisa lihat itu. Nah, sama seperti di awal video, kenapa sih kok kita itu cenderung abai sama si red flag ini? Yang pertama karena kita takut buat putus. Jadi sayang hubungannya udah berjalan lama, apalagi sudah mau ada rencana tunangan, ada rencana menikah. Jadi takut, nanti kalau nggak dapet orang yang kayak dia gimana? Nanti kalau nggak ada yang mau sama aku gimana? Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kita juga bisa berpikir bahwa intuisi kita bisa aja salah. Ini mungkin salah lah, kan orang tuh bisa berubah. Nah ini bahaya teman-teman. Ada dalih orang bisa berubah. Apakah ini 100% salah? Enggak. Tapi kita juga perlu lihat, orang itu berubah nggak gampang, tidak magic langsung dia berubah. Butuh kesadaran diri, butuh kemauan, butuh konsistensi. Nah problemnya 3 hal ini ada nggak di doi? Kalau nggak ada, sadar aja enggak, terus mau berubahnya gimana? Yang ketiga adalah malu. Ini juga aku banyak temukan di kasus-kasus. Jadi malu.
Kalau putus nanti keluarga besar bilang apa, kan udah tunangan, temen-temen nanti bilang apa, nanti akan banyak yang bertanya. Ya akhirnya dilanjutin aja nih hubungannya, padahal mungkin sudah ada feeling kalau hubungan ini nggak akan berjalan dengan mulus. Apa aja red flag yang perlu kita perhatikan teman-teman? Yang pertama adalah tidak bisa membangun boundaries. Kalau kamu pengen punya pernikahan yang sehat, kamu perlu bisa bangun pagar, bangun batasan, tidak hanya dengan orang lain, dengan teman, tapi juga dengan keluarga. Teman-teman boleh lihat deh, mungkin di sekitarmu, atau kalau di sesi konsul itu banyak kasus-kasus di mana rumah tangga itu retak karena salah satunya tidak bisa membangun batasan dengan keluarganya, tidak bisa membangun batasan dengan temannya. Jadi nggak punya skala prioritas nih, mana yang diutamakan dulu. Orang lain diutamakan lebih dahulu dibandingkan keluarga kecil atau keluarga inti, padahal harusnya sebaliknya. Yang nomor 2, red flag-nya adalah sulit sekali mengelola emosi. Kalau marah meledak-meledak, impulsif, perilakunya tidak terkontrol, tidak berpikir panjang. Kalau seseorang itu emosinya meledak-meledak, lalu mulai mengarah ke perilaku agresi, yang menjadi masalah adalah perilaku agresi itu makin lama bisa makin naik. Ini potensinya adalah nanti ke KDRT, teman-teman. Jadi silahkan diperhatikan, diobrolin dengan pasangan, pengelolaan emosi kalian itu seperti apa. Apakah kalau emosi, misalkan marahnya intens, kalian bisa ambil break time supaya nggak menyakiti satu sama lain, atau justru jadinya lempar piring atau lempar barang, atau mungkin ada kekerasan verbal di sana dan lain sebagainya. Dan bahaya ya kalau pasanganmu tidak menganggap pengelolaan emosi yang berantakan ini sebuah masalah, melihatnya kayak ya itu kan aku cuma karena emosi, atau keluar kata-kata ya aku gak akan emosi kalau kamu gak kayak gini. Wah, itu hati-hati sekali ya. Hati-hati kalau pasangan itu menyalahkan orang lain karena emosi yang dia punya. Yang ketiga, kurang ada kemandirian. Jadi pasangan ini atau seseorang banyak bergantung ke keluarga, banyak bergantung ke orang tua. Misalkan dari segi finansial, dia mungkin bahkan gak kerja, atau kerja tapi asal-asalan karena tahu dia bakal digaji oleh orang tuanya. Yang penting setor muka aja ke kantor. Wah, ini tanda-tanda bahaya, karena sebetulnya individu yang siap menikah, salah satu yang perlu dipersiapkan adalah kesiapan uang. Ya, harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Kurang adanya kemandirian itu teman-teman boleh lihat, atau jangan-jangan kemandiriannya dalam bentuk pengambilan keputusan. Dikit-dikit tanya mami, dikit-dikit tanya papi, keputusan A tanya mama, keputusan B tanya mama, keputusan kecil, keputusan besar. Ini gak sehat, karena kalau sudah menikah nantinya kita perlu bisa ambil keputusan sendiri. Kalau diskusi bukan lagi banyak dengan orang tua, tapi banyak dengan pasangan. Jadi silahkan diperhatikan. Berikutnya adalah sulit untuk evaluasi diri sendiri. Selalu merasa benar. Kalau diperlihatkan kesalahannya, selalu ada alasan-alasan untuk counter balik. Pokoknya aku gak salah, yang salah itu kamu. Wah, ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena individu yang sehat secara mental, salah satunya adalah bisa menerima kritik, bisa evaluasi diri, bisa memperbaiki diri sendiri. Jadi kalau kamu punya pasangan yang pokoknya selalu benar, nggak mau disalahin, tidak mau mengambil tanggung jawab atas kesalahannya, itu bahaya. Gejala, salah, bukan gejala teman-teman, sorry. Ciri, bukan gejala. Ciri berikutnya, red flag berikutnya adalah cemburu berlebihan. Jadi dia dari pacaran itu sudah sangat posesif. Kamu gak boleh temenan sama ini, gak boleh keluar rumah, gak boleh ikut kegiatan ini, gak boleh ini. Tapi gak ada alasan yang jelas nih. Misalkan kamu gak boleh olahraga tertentu karena kamu punya riwayat cedera apa. Wah, itu masih
masuk akal ya. Tapi kalau kamu nggak boleh berteman tanpa alasan yang jelas, pokoknya semua harus izin dia, baju dari atas sampai bawah laporan ke dia, silahkan dipertimbangkan ya. Ini sangat nggak sehat, ini red flag ya. Dan juga sering berbohong. Terus red flag yang lain adalah orang tua terlalu banyak mengatur anak. Kalau yang tadi si anak itu tidak bisa ambil keputusan, dikit-dikit tanya ortu, dikit-dikit tanya ortu. Jangan lupa teman-teman, kalau nikah itu juga lihat keluarganya gimana, pola asuh di keluarganya kayak apa. Kalau orang tuanya banyak mengatur, tidak memberikan kesempatan anak untuk mandiri, selalu nempel, nggak kasih space buat anaknya sendiri, ini juga red flag. Karena di pernikahan nanti kalian jadi nggak punya quality time berdua, dan keputusan-keputusan kalian di rumah tangga nanti akan banyak diintervensi oleh keluarga, dan itu tidak enak rasanya. Kira-kira dari beberapa red flag ini, ada nggak red flag ini di hubungan kalian? Silahkan dievaluasi. Ini bisa jadi evaluasi tidak hanya teman-teman yang sudah bertunangan, tapi juga yang lagi pacaran. Jadi pacaran jangan cuma nonton bioskop, jalan-jalan, makan ya, tapi kenalilah keluarganya dia ya, kenali keluarganya dia, kenali pola-pola komunikasinya dia dengan keluarganya, kenali caranya dia handle stres, pengelolaan emosinya seperti apa. Jadi itu kira-kira di video kali ini, dan aku mau sampaikan satu pesan teman-teman. Bedakan antara orang yang family oriented dengan orang yang gak punya boundaries. Kalau individu yang family oriented, dia tahu prioritasnya adalah keluarga, itu hal yang baik. Tetapi ada tetapinya. Keluarga yang mana? Family oriented yang sehat adalah family oriented yang punya boundaries. Kalau dia belum menikah, oke, dia mengutamakan keluarganya dia. Tetapi ketika dia sudah menikah, dia juga perlu mengatur ulang prioritasnya. Keluarga inti dulu, baru keluarga asal. Jangan sampai kita menolong keluarga asal dengan mengorbankan keluarga inti. Perlu cari jalan tengahnya kayak gimana. Jadi sekian video hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.